Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Agustin dari tingkat 4A Keperawatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian pada bagian bab 1 dengan judul hubungan pengetahuan tentang perawatan payudara pada ibu postpartum dengan kelancaran produksi ASI di Desa Handap Herang. Video ini atau tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian praktek ataupun mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Daniel Akbar Wibowo, S.Kepners MMM.Kep. Dari judul di atas, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Terus, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, postpartum adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula sebelum hamil. Postpartum berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Itu menurut Susilawati Ari tahun 2015. Selama masa pemulihan tersebut, ibu akan mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Sebenarnya, sebagian besar bersifat fisiologis. Namun, jika tidak dilakukan pendampingan secara medis, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi keadaan patologis. Perawatan payudara merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui nantinya. Hal ini dikarenakan payudara merupakan organ esensial penghasil ASI ataupun produksi ASI, yaitu makanan pokok bayi baru lahir. Sehingga perawatan harus dilakukan sedini mungkin. Terus, perawatan payudara sangat penting dilakukan selama hamil sampai masa menyusui. Hal ini karena payudara merupakan satu-satunya penghasil ASI yang merupakan makanan pokok bayi yang baru lahir, sehingga harus dilakukan sedini mungkin. Selama kehamilan perlu dilakukan persiapan menyusui. Ya, itu terkait persiapan menyusui yang baik seperti intake nutrisi yang adekuat, pre dan postpartum perawatan payudara ataupun breast care, bimbingan pre dan postpartum perawatan payudara merupakan komponen utama sebagai dasar keberhasilan menyusui. Nah, perawatan payudara baik pada masa kehamilan ataupun masa postpartum itu mempunyai tujuan memelihara kebersihan payudara, melunturkan dan menguatkan puting susu, mengeluarkan puting susu yang masuk ke dalam ataupun datar, dan mempersiapkan produksi ASI. Itu menurut Manuba tahun 2018. Ibu menyusui tidak akan mengalami kesulitan dalam memberikan ASI bila sejak awal telah mengetahui bagaimana sih perawatan payudara ataupun breast care yang tepat dan benar. Nah, apabila selama menyusui ibu tidak melakukan perawatan payudara dan perawatan tersebut hanya dilakukan sewaktu di Paskes, fasilitas kesehatan, entah itu di puskesmas ataupun di rumah sakit, di klinik, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti ASI tidak keluar ataupun ASI keluar setelah beberapa hari kemudian, puting susu tidak menonjol sehingga bayi sulit untuk menghisap
pada puting ibu, terus produksi ASI sedikit dan tidak cukup dikonsumsi bagi bayi atau bagi anaknya gitu. Nah, infeksi pada payudara, terus payudara bengkak, bernanah, puting tertarik ke dalam, puting susu lecet, terus muncul benjolan di payudara dan hal lain. Nah, hal ini biasanya terjadi disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu postpartum setelah melahirkan dalam perawatan payudara ataupun breast care. Nah, itu menurut Manuba. Nah, akibat bayi pun tidak mau menyusui atau minum ASI ibunya, padahal pemberi ASI merupakan metode pemberian makanan bayi, yaitu ataupun makanan pokok, makanan utama pada bayi umur kurang dari 6 bulan. Selain itu juga bermanfaat bagi ibu. ASI mengandung semua zat, yaitu zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh gizi bayi pada 6 bulan pertama. Nah, terus pada umur 6 bulan ataupun 6 sampai 12 bulan, ASI masih merupakan makanan utama bayi karena mengandung lebih dari 60% kebutuhan bayi. Guna memenuhi semua kebutuhan bayi, perlu ditambah dengan makanan pendamping, yaitu seperti MPASI. Jika bayi tidak mau minum ASI, maka kebutuhan gizi bayi tidak akan terpenuhi secara baik dan bayi akan mudah terkena penyakit. Itu menurut Paramitasari 2019. ASI eksklusif menurut WHO pada tahun 2018 adalah memberikan ASI yang memberikan hanya ASI saja tanpa memberikan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. Namun bukan berarti setelah pemberian ASI eksklusif pemberian dihentikan, akan tetapi diberikan kepada bayi sampai bayi berusia 2 tahun. Nah, ASI merupakan makanan pertama ataupun utama dan terbaik bagi bayi. Bersifat ilmiah, pemberian ASI sangat bermanfaat bagi ibu, keluarga, dan negara. Manfaat pemberian ASI bagi ibu antara lain mencegah pendarahan, jadi mencegah pendarahan pasca persalinan, terus mengurangi resiko terjadinya anemia ataupun mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara, terus memperbaiki ikatan batin seorang ibu dengan bayi. Terus sebagian metode KB badan sementara. Terus manfaat ASI bagi keluarga antara lain mudah pemberiannya, seperti tidak perlu mencuci botol, terus dan mensterilkan sebelum digunakan, terus menghemat biaya, bayi sehat dan jarang sakit sehingga menghemat pengeluaran keluarga. Manfaat ASI bagi negara antara lain menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, terus mengurangi subsidi untuk rumah sakit, mengurangi devisa untuk memberi susu formula gitu, meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Itu menurut Austutik 2014. Menurut Rusli tahun 2014, manfaat ASI bagi bayi yaitu ASI sebagai nutrisi, ASI meningkatkan daya tahan tubuh, ASI meningkatkan kecerdasan menyusui, meningkatkan jalinan kasih sayang, melindungi anak dari serangan alergi, meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara, membantu pembentukan rahang dan bagus, terus mengurangi resiko terkena penyakit diabetes, kanker pada anak,
dan diduga mengurangi kemungkinan menderita penyakit jantung. Terus menunjang perkembangan motorik bayi. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Penelitian menurut penelitian Februari tahun 2018 menyatakan bahwa kegagalan ASI eksklusif adalah faktor predisposisi, yaitu pengetahuan dan pengalaman ibu yang kurang, dan faktor kemungkinan penting yang menyebabkan terjadinya kegagalan adalah karena ibu tidak difasilitasi melalui inisiasi menyusui dini atau IMD. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman ibu sangat penting dalam menentukan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Hal ini sesuai dengan teori Thought and Feeling dan dikemukakan oleh WHO tahun 2007 dalam Noto Atmojo 2012 bahwa yang menyebabkan seseorang itu berperilaku tertentu adalah karena 4 alasan pokok, yaitu pemikiran. Yang pertama itu pemikiran, terus pemikiran dan perasaan yang terdiri dari pengetahuan, persepsi, sikap kepercayaan, orang penting sebagai referensi. Nah, ini sumber-sumber daya dan budaya. Dampak dari rendahnya pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan dapat membesar penyakit seperti ISPA, terus diare, rendahnya prevalensi dan singkatnya masa penyusuan, dan meningkatkan resiko angka kesakitan dan kematian pada bayi ataupun pada bayi di negara-negara berkembang. Ya, terutama ISPA dan diare. Selain itu, kegagalan pemberian ASI eksklusif pada bayi dapat menimbulkan gangguan gizi, dapat mengganggu proses pematangan organ dan hormon. Itu menurut Kurniawati dan Hargono. Terus, pengetahuan merupakan hasil mengingat satu hal ataupun suatu hal yang termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak dan pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, pendidikan, informasi, teman, dan penyuluhan. Nah, itu menurut Ade Yupratiwi dan Marda Salima. Menurut asumsi peneliti, pengetahuan ibu postpartum merupakan suatu yang diperoleh ibu postpartum melalui pengalaman dan interaksi di lingkungannya. Pengetahuan ini akan mempengaruhi cara berpikir ibu postpartum tentang perawatan payudara. Nah, berdasarkan penelitian, mayoritas pengetahuan ibu kurang tentang perawatan payudara, sebab dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, yang mungkin tingkat pendidikan ibu postpartum yang kurang. Pada tingkat pendidikan pada tingkat pendidikannya, pola pikir ibu postpartum tersebut masih pada tahap mengetahui atau bahkan sedikit yang memahami, sehingga ibu bisa mudah terpengaruh pada sumber informasi yang salah ataupun kesalahan persepsi. Nah, ibu yang berimbas pada pengetahuannya tentang perawatan payudara. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan atau penyebab ASI tidak lancar, yaitu seperti laktasi yang tertunda, ASI sedikit karena dibarengi dengan susu formula, bayi kesulitan menyusui, terus pelekatan yang tidak sempurna, bentuk puting yang tidak biasa, terus kelenjar ASI,
yang tidak cukup yang tidak mencukupi, terus operasi payudara, gangguan hormon dan konsumsi obat-obatan tertentu. Nah, untuk mengatasi permasalahan di atas, lakukanlah perawatan payudara selama menyusui. Untuk mengurangi sakit pada payudara, maka lakukanlah penguatan payudara secara perlahan. Kompres dengan air hangat, misalkan sebelum bayi mau menyusui, karena panas dapat mengurangi aliran ASI mungkin. Terus kemudian kompres air dingin setelah menyusui untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Sehingga dengan penguatan payudara secara perlahan, mengompres air hangat dan air dingin pada payudara, nah, serta membersihkan puting secara benar dan teratur, diharapkan ASI dapat keluar lancar dan proses laktasi pun berjalan lancar. Itu menurut Saryono dan Pramitasari. Terus, berdasarkan data survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI), itu menunjukkan secara umum angka ASI atau ASI eksklusif untuk bayi berusia kurang dari 6 bulan mencapai 52%. Di Provinsi Jawa Barat, dalam indikator kinerja upaya perbaikan gizi masyarakat tahun 2018, disebutkan bahwa target cukup pemberian ASI secara eksklusif adalah sebesar 57,97%. Itu menurut Kemenkes. Berdasarkan laporan yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis pada tahun 2019, diketahui bahwa cakupan pemerintahan ASI secara eksklusif tahun 2018 itu sebesar 45,96%. Nah, yaitu pada desa Baregbek, Kecamatan Baregbek. Bahkan desa ketiga yang tercapainya cakupan ASI eksklusif sebesar 26,94% setelah desa Raja Desa sebesar 17,90% dan desa Rancah 17,27%. Dengan penyelenggaraan program cakupan pemberian ASI secara eksklusif, diharapkan rencana target 30% ini berhasil. Yang mana di Desa Handap Herang mayoritasnya ibu postpartum, pekerja atau pegawai, sehingga waktu dan pengetahuannya tentang perawatan payudara kurang. Berbeda dengan di Desa Rancah dan Desa Raja Desa yang mayoritas ibu postpartumnya ibu rumah tangga, sehingga waktu dan pengetahuan tentang perawatan payudara memadai. Dan dari hasil studi pendahuluan di Desa Handap Herang dengan jumlah 10 ibu postpartum, 7 ibu postpartum diantaranya tidak mengetahui tentang perawatan payudara dan 3 ibu postpartum mengetahui tentang perawatan payudara. Berdasarkan latar belakang di atas, karena pentingnya ASI dan banyak manfaatnya, maka perlu untuk melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan tentang perawatan payudara pada ibu postpartum dengan kelancaran produksi ASI di Desa Handap Herang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis tahun 2023. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: adakah hubungan pengetahuan tentang perawatan payudara pada ibu postpartum dengan kelancaran produksi ASI di Desa Handap Herang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis tahun 2023. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang perawatan payudara pada ibu postpartum dengan kelancaran produksi ASI di Desa Handap Herang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis tahun 2023. Terus tujuan khusus.
Di antaranya A. Diketahuinya gambaran pengetahuan tentang perawatan payudara pada ibu postpartum di Desa Handap Herang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis tahun 2023. Terus B. Diketahuinya gambaran kelancaran ASI pada ibu postpartum di Desa Handap Herang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis tahun 2023. Terus yang selanjutnya C. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang perawatan payudara pada ibu postpartum dengan kelancaran produksi ASI di Desa Handap Herang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis tahun 2023. Yaitu yang selanjutnya ada kegunaan penelitian. Satu, kegunaan teoritis. Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui metodologi penelitian terhadap bidang kesehatan, terutama mengenai pengetahuan tentang perawatan payudara dan kelancaran ASI pada ibu ataupun kelancaran produksi ASI pada ibu postpartum. Terus 2, kegunaan praktis. A. Bagi peneliti, mengetahui tentang pengetahuan tentang perawatan payudara dan kelancaran ASI pada ibu postpartum. B. Bagi institusi, yaitu menambah kepustakaan ilmu keperawatan maternitas khususnya tentang perawatan payudara. Terus C, yaitu bagi ilmu pengetahuan, yaitu membantu informasi ilmiah di bidang kesehatan khususnya tentang perawatan payudara. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu mengenai hubungan pengetahuan tentang perawatan payudara pada ibu postpartum dengan kelancaran produksi ASI di Desa Handap Herang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu ataupun mencukupi salah satu memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian.